warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lagiza Marwini Putri. Saya kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, sebelumnya, politik luar negeri itu apa? Politik luar negeri itu adalah secara umum arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam ruang lingkup dunia internasional. Nah, Indonesia sendiri dia itu menganut yang namanya itu politik bebas aktif. Apa itu bebas aktif? Nah, kalau bebas itu artinya si Indonesia ini tuh tidak memihak ke negara lain atau blok negara lain. Nah, kalau aktif, Indonesia itu turut membantu upaya pembantuan seperti misalnya mengirim pasukan, mengirim senjata dan sebagainya. Awal pembentukan negara Republik Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia itu dihadapkan oleh dua pilihan antara blok barat dan blok timur, di mana blok barat itu tuh dipimpin oleh negara Amerika Serikat dengan ideologi liberal, dan yang kedua ada blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunis. Nah, kejadian itu sangat berpengaruh kepada Indonesia yang baru saja merdeka. Apalagi dia itu ingin melepaskan rongrongan dari Belanda. Nah, tetapi Insinyur Soekarno waktu itu menyatakan bahwa Indonesia tidak memihak negara atau blok manapun. Demikian, Indonesia memiliki yang namanya sistem politik yang bebas aktif gara-gara kejadian ini. Tujuan dari politik luar negeri menurut Muhammad Hatta. Nah, yang pertama itu adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan keselamatan bangsa. Yang kedua, untuk mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan dari luar negeri untuk mencapai kemakmuran rakyat dan mencukupi kebutuhan rakyat. Yang ketiga, untuk meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, untuk meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Sama yang dilakukan Indonesia kepada negara-negara lain itu yang pertama, Indonesia menjadi anggota ke-60 dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Yang kedua, Indonesia itu memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Nah, hal ini tuh menyemangatkan dan melahirkan solidaritas antara negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan yang namanya Dasar Sila Bandung. Nah, yang ketiga ini, Indonesia itu tuh menjadi salah satu pendiri yang namanya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1962, Indonesia itu tuh ditunjuk menjadi ketua GNB yang berlangsung di Jakarta. Nah, melalui GNB ini, Indonesia itu turut serta untuk meredakan ketegangan dingin antara blok barat dan blok timur. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang kelima, Indonesia juga ikut serta dalam olahraga internasional, yaitu ada SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Juga aktif dalam organisasi internasional, kayak misalkan organisasi konferensi Islam atau OKI, terus juga organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC, dan juga kerjasama ekonomi antara Asia dan Pasifik atau biasa disebut dengan APEC. Nah, yang terakhir, Indonesia juga menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara lain. Nah, pada saat ini tuh udah ada 162 negara kurang lebih yang menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Nah, karena hal ini di Indonesia itu tuh banyak kantor kedutaan besar, dan di negara lain juga ada kantor kedutaan besar Indonesia.